maka jangan terlalu sedang-sedang gawah, sedang-sedang saja. Pilih bingung Ustaz istikharah. Minggu sebelum pencoblosan ibu sholat istikharah. Islam itu memberi solusi. Benar malah lagi 12 bulan Februari ibu sudah sholat orang rison pudak nih seplok baris enji sing ini setengah gelas enji sing ini minyak tawon ini Allah ini yang ngasih beras sing gula bakhison. Mukanya baru bingung mana yang mau dipilih. Apa niatnya? Usolli sunnatal istikharah. Oh, gitu niat. Ini Islam. Niat ya Allah, saya sholat penentu. Siapa yang mau saya coblos ini? Yang 1,5 lusin gelas, apa beras yang 3 kilo, apa 5 kilo? Allahu Akbar. Tuh, ini tuntunan di dalam Islam. Masih bingung malam pertama belum dikobres sholat lagi. Berarti tak masak mina. Karena ini jalur biar kita dalam hidayah Allah dalam menentukan pilihan. Kan gitu. Karena yang namanya sekarang pasti baik semua kelihatan. Semuanya bagus, semuanya pengen baik sekarang. Tapi menurut Allah, bagaimana menurut Allah untuk diri kita dan keluarga? Silahkan istikharah penentunya aman, betul. Saatnya dikenik waku mawan. Bagaimana kalau saya dikasih Ustaz diterima tidak? Terima ambil. Namanya juga dikasih. Itu beda. Kecuali yang haram itu ibu kata hendikum Pak, saya dia ada seminggu mak masak. Pokok ni ku coblos bapak. Nyak kirun saya minta beras wah, nyak agak masak pun ku coblos buat anak metuku. Wah disebut. Padahal belum tentu nyoblos, betul. Itu nggak boleh dalam Islam. Apabila ibu sudah demikian, nggak nyoblos, berdosa ibu. Paham? Idundang katong. Bu, ayo bu kumpul. Gelang nih lagi dagang. Kalau ibu nggak datang, ibu mana mau tahu bagus apa tidaknya orang. Maka jangan fanatik di dalam pemilihan, betul? Tak boleh datangi kalau diundang. Warna kuning katong, warna hijau katong, handa atong, katongnya nyen. Iya, suluh katong mune. Iya kan? Beres. Mulang dusungin mie, alhamdulillah. Beres, udah nggak usah ngurusin makanan itu, nggak usah diurusin hukumnya. Hukum bagaimana menghasilkan itu yang paling penting. Nah, kalau urusan makan nggak perlu dipikirin. Bagaimana makan nasi, makan api kok terserah. Yang harus menjadi dasar dalam agama apa yang disampaikan, maka ondaknya orang yang berilmu dan beriman penting disampaikan oleh nabi, para nabi dahulu dan Nabiullah Muhammad SAW. Hendaknya orang beriman memperhatikan apa yang ia makan, halal apa tidak halalnya, betul? Jadi hasilnya jelas. Maka hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita salah nanti di dalam hal pemimpin, maka 5 tahun yang akan datang kami susah udah. Mulanya mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman. Amin Allahumma. Awas. Kemudian yang kedua, karena waktunya 2:30. Kau tangih ya, asal 3:30 liwat masalahnya. Berarti bagus sejam setengahnya aja. Ayo, yo nyak jadi agak wajah yuk. Ya. Yang kedua,
Temannya iblis di kalangan umat Nabi siapa? Wal mutakabbiru. Siapa dia? Orang yang sombong. Orang sombong itu temannya iblis, Bu. Oh, ini la ilaha illallah. Betong balak mak langsing. Oh, saya belah huwa. Lapane kada jinjing. Kinjuk mak ngidok dosa. Oh, dah agak lu. Ya Allah ya Karim. Bu, dah mak sumbang gawe je mati mula mit di tanah, betul? Fir'aun mati di kelok lawak. Qarun mati ditenggelamkan berikut tanah-tanah di bumi ni. Kham Fir'aun lain. Idang kelakuan kau Fir'aun. Belagak ni, naudzubillah min dalik. Wow, ya Allah, lapah aduh gua mak agak tatuk lagi. Jalan udah kayak nggak bakal kejedok, nggak bakal masuk lagi ke dalam hal yang salah. Naudzubillah min. Iblis itu sombong gara-garanya tergelincir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga manusia kalau ada dalam dadanya sifat sombong, maka pasti manusia itu akan menjadi manusia yang celaka. Bu, mulane makin rendah diri. Lihat pagi, semakin berisi, apa menunduk. Tapi dang dikayak tunduk terus, busuk. Namun perlu dibenarkan nah. Belajar ilmu padi tunggu teripok. Belajar ilmu padi maksudnya tadarruan wa khufyatan, merendah tapi dang rendah dong. Yo katine sungguh-sungguhlah supaya dang kam jadi jelma sombong di muka buminya Allah Subhanahu. Tapi cungak mana sesekali. Sungguh gua tatuk orang mobil mak tidak lagi siring gobok. Nah, artinya hidup di dunia ini kalau melihat ke atas untuk motivasi semangat dalam beribadah dan berjuang mencari kehidupan sungguh ke bawah ingat bahwa kamu diciptakan dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Diciptakan dari tanah yang kau injak-injak, kata Rasul. Ingat, sehari itu kita ini dipanggil oleh tanah bumi ini sab'ina marratan, 70 kali, Bu, Saidah di Duhawau. 70 kali dalam sehari Ibu Juminten ini dipanggil oleh tanah Juminten. Iya, Rohaya, Mariati. Iya, 70 kali tanah yang kita injak ini memanggil kita. Kenapa? Ingat bahwa kita pasti akan kembali kepadanya. Betul? Nggak ada yang istimewa sama. Aga pejabat mati kuruk tanah. Aga siapa goh jelema ne, dokter mati kuruk tanah mo ne. Ustaz, duri goh. Iya. Kira kuruk tanah. Iya. Duri gawah. Iya. Yo kinyak mati mena kacau sana. Iya. Jadi gitu. Yuk, jangan sombong. Apa yang mau kita sombong? Kadang-kadang manusia sombong karena apa? Harta. 2 karena jabatan, betul. 3 karena ilmu pengetahuan, betul. Hai. Api saya kata sombong. Cuman si lebih aneh, ini mau kok kaya mawat. Iya, jabatanmu mak ngidok. Boro-boro jadi Pak Api Bupati, RT gue mak jadi. Iya, boro-boro mau jadi pejabat. Jadi Bu RT gue mak jadi hablaga. Allah ya Karim. Bu, apa yang mau disombongin? Ya Allah, ada Nabi. Ki kaya sombong mah wajar. Wajar dia sombong kaya. Betul? Wajar dia sombong karena dia punya jabatan. Betul? Wajar dia sombong. Hatta dia pitoh sombong, wajar. Lah kami hiji. Ya Allah ya Karim. Moga upahan tukang nyesuh. Upahan tukang ngoret, Bu. Agak belaga ya Allah ya Karim. Mulane sungguh terlalu. Ya, ya kena beli sinan dong. Belis ini kan memang nggak ada pernah benernya. Api gua belis bos ada. Tah tuh belis.
Kenapa sok belis buang dong? Lading apa sih? Ya. Awas. Yuk, maka hati-hati jangan jadi orang sombong. 3. Orang yang sombong, kata Nabi, siapa teman dari iblis itu dia? Wal ghina la yula wal kasibu mala. Orang yang kaya, sibuk dia mencari kaya hartanya. Dia ingin banyak harta, tapi nggak pernah dipikirkan halal apa haramnya. Yang penting kaya. Oh, ini bahaya. Bahaya. Kalau orang berpikir yang penting kaya, masa bodoh mau dia hasil halal apa haram, maka orang ini temannya belis. Mulanya dilihat-lihat. Kucuk kikim ini halal tapi haram. Ketu misalnya utet. Ya. Tandang di punjung ni rupok. Iya, halal daun apa namanya singkongnya. Tapi berhubung ngambil di punjung gunung orang, jadi haram, betul? Awas. Pikirkan hasilnya dari mana. Kemudian karena harus dibelanjakan kalau sudah kaya. Maka orang yang kaya tapi tidak peduli hasilnya halal apa haram dan tidak memperhatikan buat siapa harta dibelanjakan, maka dia bersekutu dengan iblis laknatullah alaihi. Qarun itu dari miskin berubah menjadi kaya raya. Berkah padilah doanya Nabi Musa alaihi salam. Orang miskin pengen jadi kaya, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mustajab doa. Jadi doa kamu aku dikabul ya. Lah HP mikir. Kenapa doa setahun belum diijabah? Ingat dulu. Kenapa? Bisa jadi doa yang tidak diijabah karena kita enggak khusyuk di dalam doa. Mulane Bu, kalau berdoa ije ud'u wallahu bil muqinuna bil ijabah. Berdoalah dengan keyakinan. Jadi doa yakin. Kemudian angkat tanganmu kalau berdoa. Wala zuhrun kaffai yadaihi. Jangan pakai punggungnya. Ki berdoa punggungnya dibuka. Dan pakai kerja. Kata Nabi, buka tanganmu kalau berdoa. Jangan terlalu lebay dalam doa. Sah. Nggak boleh. Doanya kak, ya Allah. Nggak boleh. Rasulullah dilarang doa mengadah ke langit. Tidak boleh. Haram doa mata menadah ke langit. Doa itu dengan kulbunya dekat. Mana hati? Di sini. Berarti angkat tangannya, dekatkan dengan ya Allah. Tadarruan wa khufyatan. Suaranya ngerendah-rendah. Doa ya Allah. Pokok nih ya Allah ya Tuhanku. Ngapa? Tetangga kebelah pandai. Kalau berdoa jangan terlalu lebay. Iya, Bu. Ada doa Al-Fatihah namanya. Agak ngamalan nih. Ada doa Al-Fatihah. Ya, ada seorang pengusaha yang dulu susah, Bu. Kemudian diijazahi doa. Doanya namanya doa Al-Fatihah. Alhamdulillah sampai hari ini dan doa ini dibagikan kembali, diamalkan. Menjadi satu hikayat yang luar biasa. Apa doa Al-Fatihah? Doa Al-Fatihah selesai sholat, terutama sholat tahajud atau selesai sholat 5 waktu atau sholat lainnya, sunnah atau duha lain sebagainya. Ibu berdoa dengan surah Al-Fatih namanya, dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas. Iyyaka nasta'innya 11 kali di asror. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 11 kali ngulangi iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Apa artinya, Bu? Ya Allah, tolong saya. Betul? Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. 11 kali baru bicara, ya Allah, nya agak ngebeli mobil. Ya Allah, nya agak ngebangun lamban.
Iya, boleh itu begitu. Yang penting niatnya untuk kebaikan. Ya Allah, nyaga ngebeli mobil supaya ada cok pengajian. Bagus sama? Oh, mantap. Berarti mobilnya mobil bak. Pajero. IL300 kan kami. Boleh, begitu doanya diamalkan, Bu. Mohon maaf, 11 kali kemudian baru minta, ya Allah, mau bangun rumahnya agak ngebeli mobilnya agak bayar hutang. Di situ setelah 11 kali baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall. Amin. Baru diusap. Jadi kibidu apa diusap? Terakhir baru diusap wajahnya. Jadi jangan mengusap wajah sebelum beres doa. Paham? Awas. Jadi orang kaya pengen semuanya kaya, tapi hati-hati, boleh kaya tapi hasil dari kekayaan itu jelas halal dan haramnya. Insya mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya. Amin ya rabbal. Kenapa? Kalau orang Islam itu kaya, Bu, agama ini sejahtera, betul? Anak yatim banyak tertolong, fakir miskin insya Allah sejahtera. Pembangunan dalam segi agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang keempat, temannya iblis. Kata Nabi, siapa temanmu dari kalangan umatku? Kata iblis, Ibu, siapa? Wal alimun yasduku alal imanul jaiz. Yang keempat, teman dari umatnya Nabi, teman iblis, seorang kiai, ulama yang suka membenarkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah ini kadang-kadang jadi ustaz mulah medikam je. Senomor pak je berbahaya. Ya, ini jadi kiai mulane maaf ribu gatai je aneh. Saya pernah tanduk halakoh seminar para kiai di Lampung Selatan. Sampai gak nyebut amin, gua bingung. Kenapa? Fanatik nih nana. Iyo, jadi berdoanya bingung ngejebut amin tapi kabul ane. Nah kan ada nyacau. Agak pemilihan presiden kuruk-kuruk mi di doa. Iyo, kabai doa ibu si ma agak milih amin, ma agak nyebut amin. Astagfirullahal. Iji jangan. Iji banyak pula saya sampai heran. Ya segitu doa kabul. Kabul jawabnya, ay lawang aku. Kenapa? Itu para kiai banyak juga yang begitu aneh-anehan sekarang. Iyo, apa hubungannya doa kok merubah datan dan doa menjadi kabul-kabul? Terima katanya. Nah inilah hati-hati. Jadi ulama gue kami juga kiai Allah naudzubillahimin. Dacok kedik munah jema belis, Bu. Iya, mulane bilur mohon doanya, mudah-mudahan saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, ibu-ibu aduh betul gimana somai. Ngaji dong ngaji nih. Allah. Tandokna, Bu. Lagi ngaji. Iya. Iji menang ulang khatong jam 10 dia mesapinya somai aneh. Ayalah Allah. Iya. Bu, ngaji. Bu ya. Awas. Yang keempat, ulama yang membenarkan penyokong pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Kemudian apalagi yang kelima, hati-hati. Orang yang menjadi temannya seiblis dari kalangan umat Islam, siapa? Pedagang yang wasidemon tukang nimbang urang-urang seon. Nimbang mi api gelak ne nimbang api? Nimbang bias kurang seon. Nimbang iwa kurang seon. Awas. Si kurang nur apa si curang ijawas, hati-hati. Orang pedagang yang suka mengurangi curang dalam berdagangnya berarti dia sedang bersekutu dengan iblis. Ya Allah, mulane Bu untuk apa? Dia pai timbangnya. Dia pula air, lu propok. Iya. Geluk propok di son. Panas yo. Api ini si panas. Iya.
Awas, dalam Islam lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Kecuali ada akad, Bu. Awas, lebih dari sekilo harus diambil. Kia ngebeli ini sekilo, maka sekilo ditimbang. Lebih sampaikan, ini sedekah saya. Awas, kalau lebih dia tidak ngomong ini sedekah saya, berarti ibu sedang memberi benih-benih nerakanya Allah kepada orang yang membeli. Manding ada Nabi. Padahal kampung beli, betul. Maka yang menjual bisa berdosa, yang membeli juga berdosa. Mulane ilmu hutang iji, ilmu gelah dagang harus hati-hati. Lebih dia dari pembelian, maka sampaikan ji sedekah saya. Paham? Iyo dah ngadu kelebih. Iyo. Api lebih bayar, api mawat. Kalau yang beli nabab ya lebih aja lebih sekenik. Tanya, ini dibayar apa diberes diikhlaskan? Tuh. Ya, apalagi temannya iblis itu orang-orang yang suka menumpuk-numpuk barang supaya orang susah membeli. Nah, musim peceklip kemarin. Ibu ditumpuk, udah modal lamon ibu tumpuk. Wah, jak pasang dibeli. Sebenar ketika harga mahal mulai diluahon. Nah ini kecane beles. Iya, mak dikeni numpuk-numpuk barang supaya orang susah. Bu. Iya, hati-hati. Apa lagi? Yang keberapa itu? 4 terus. Yang keempat ulama kau kiai, yang kelima pedagang curang, yang keenam orang suka menumpuk-numpuk barang, yang ketujuh tukang zina. Temannya iblis kata Rasul adalah tukang zina. Ya Allah, mudah-mudahan rakam jauh hanya zina. Amin. Anak keturunan kita dijauhkan dari zina oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan cucu keturunan kita dijauhkan zina oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, anak yang menikah sebelum zina maka adalah pahala surga terindah bagi kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang zina itu enggak nunggu mati, siksaannya langsung. 1, mati wajahnya. Liom gila ya? Nggak punya wajah. Aura nur cahaya wajahnya mati. Kenapa? Berubah karena dia ditimpah kehinaan rasa malu yang luar biasa. Ya apa mak kesan sampai 3 bulan ngelangah kawin hak ngana. Baru 7 bulan, 3 bulan dia nikah. Waduh balak pesta nikah nih. Nah marhaban nah. Akhirnya kita akan jadi bahan dosa. Mulanya hati-hati jaga anak-anak kita di masa ini. Insya Allah ya, jaga pergaulannya yang terlalu bebas. Aganak bebay, aganak bakas wahwane gegoh gawah titipan. Kira du mampu nikahon. Rezeki benar mesah tegalan. Insya iya, mulanya si paling ibu tanya, lain ngulih kaya nyepok metu, lain ngulih sabah ni berak kuda lain. Pandai agama nuat kuda, dacok kuda sembahyang, ngaji ni nalom kuda. Ketu benar yang kadu nikah, maro-borok ngajak ngaji. Bebain mak dikini pengajian hidayah, mak dikini tandok. Kan ngesan, dia kan ngaji terus. Iya, ketu kak ibu mati anak metu nih, saya kan ngelanjutkan ngaji. Ikan ada tuha-tuha unyin kuliah pudak nih, ada gua matakannya ke sohop. Iya ketin kan kimak disiapon anak cucu kita nggak dibiasakan ngaji, siapa yang akan membantu ibu setelah kan kata Nabi tu'radul a'mal, dibawanya amal seorang hamba min yaumil isnin wal khamis. Bu, dia beruntung hari ini, alhamdulillah. Iya, kani kemis, betul. Beruntung ibu. Gitu gua asah benar sabah. Ya. Ini malaikat mulai berkemas, Bu. Malaikat Raqib Atid mulai berkemas hari ini. Kenapa? Karena amal kita dibawa hari ini jam 4 apa asar ini nanti. Uturadul amal, dibawa amal kita oleh malaikat min yaumil isnin wal khamis.
Awas, anjak hari malam Selasa, malam Rabu, Kamis ini dibawa buku yang kedua karena Senin sudah lewat. Kamis ini dibawa ini malaikat sudah mulai berkemas akan membawa amalan yang kita kerjakan untuk hari selama berapa hari ini. Seminggu 2 buku dibawa, ya Rob. Ini amal umat hambamu sewat di daerah Lampung Selatan. Jo, dibuka, cus, dilihat. Alhamdulillah, Allah senyum, Allah bergembira, Allah menyanjung hambanya ketika dilihat oleh Allah hambanya sedang ngaji. Alhamdulillah, dibuka. Oh, anjak taji meledak. Oh, anjak merak beletung haringin saya lihat ada. Itu kan sekelihatan. Oh, ya penyana kunyak tegalan buat dalam buat ketua Liza Mune. Alhamdulillah hati kami nyama beletung. Oh, dilihat. Oh, anjak bakau, anjak bakau. Yuk, jak. Oh ya, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Iya, udah lama belum ketemu saya. Iya. Kayaknya Isra Mi'raj saya ke sana. Jadi gitulah. Nah, dilihat. Oh, jauh anjak bakau. Iya, jauh dari bakau dua, dupira tanjakan tian lapah. Dilihat, subhanallah, maha suci zat Allah subhanahu. Tapi tidak cukup kepada hanya Allah, ini hari Allah, besok Jumat, betul? Waktu radu ala nabiyina, besok hari Jumat, amalan kita dalam seminggu 2 buku dibawa kepada baginda Rasulullah. Kata malaikat, ya Muhammad, innal ummati min baladi Lampung Selatan. Iya, Waiman, ini umatmu. Catatannya yang ada di Lampung Selatan. Jelma Lepung ne, jelma Jawa ne, jelma Sunda ne, segala macam bentuk dibuka. Cus! Rohaya keliyaan, Jumilah keliyaan, Saidah keliyaan. Iya, kelihatan semua. Saimah keliyaan, Hanifah keliyaan, ya udah beres, unyin sadir aja. Sudah dilihat oleh Rasul. Oh ya Allah, Bu, dilihat Rasul, Bu, keliyaan unyin budak-budak sih je. Kelihatan semua muka kita di hadapan Rasulullah. Allahu Akbar. Rasul pun melihat Allah, melihat Rasulullah. Waktu rodu ila abi wa umi. Awas, kalau punya ayah ibu, kalau ada nenek datuknya yang sudah meninggal, waktu rodu ila abi wa umi, maka buku 2 tadi setelah dibawa ke Rasulullah, dibawa menghadap ayah dan ibunya yang sudah meninggal min yaumil jum'ah, besok sore dibawakan kepada Rasul ayah ibu kita, amakku, inakku. Iyo, dibuka. Wih, aneh malaikat Rakim. Wahai mandok. Kan pesan. Iyo, wahai mandok Halimah. Jo, anakmu Sofian. Tani Kemis ngaji di Hidayah Kuring. Aneh amakku Haji. Iya, mantap. Aneh amak saya alhamdulillah. Wajahun nurun, kata Nabi, berubah wajah ayah mereka ketika melihat anak cucu keturunannya ibadah, berubah menjadi putih bercahaya, senang gembira. Alhamdulillah. Mulane benar bingi baca Yasin, benar bingi ngaji tabarok, subuh ngebaca Al-Waqi, subuh ngebaca Ar-Rahman, betul? Lamun solawat jemaah Nabi, jemaah amak keti nunggu. Paham? Kidang kidilia anak ni, la ilaha illallah, sembahyang mawat, ngaji mawat, sedekah mawat, puasa Rejab harak ni. Ki puasa Ramadan ke kami tu jam kini, mak digeti-geti. Iyo, agak tugok meneh puasa, makung digeti, miwang induk ri amak ni di kubur. Anitian. Maka kata Nabi, wattaqullah, bertakwalah hai kalian manusia kepada Allah, dan janganlah kalian menyakiti kedua orang tuamu yang sudah meninggalkan alam don. Mudah-mudahan pahala kham khaniji dacok nolong beliau anjak menebingi. Amin Allahumma.
Amin. Yo, hati-hati zina. Apalagi yang bahaya, Bu? Temannya iblis, kata Nabi, siapa dia? Tukang makan riba alias rentenir. Nginjami 100.000, mulangnya 150.000. Kuat sih dia. Saya pak kuda nih singgah sana. Saya mau lihat. Ada di sini begitu. Ada yang nginjami 100.000, mulang 150, bahkan 200. Mawar. Alhamdulillah. Bu, hati-hati riba. Riba nafsiyah, riba fadliyah, riba aja hati-hati. Ya, hati-hati urusan riba aja. Karena orang yang pemakan riba itu luar biasa. Tukang tulis nih kena dosa. Tukang tagih nih kena dosa. Saya nunjuk one juga kena dosa. Awas ya. Jangan ketua sing oleh jaga nginjam duit siapa? Mapi anak-anak sersan balak nih. Udah deh. Nah, yang nunjukin di sana, ke sana, Bu, Dude ikut berdosa riba. Na'udzubillahi min. Bu, hati-hati riba. Hati-hati ribawi, Bu. Ya, hati-hati riba. Ya, ngutang itu boleh. Tapi saya ngutangnya juga punya perasaan. Dan mentang-mentang kami, mumpung bersyukur kami ngidok kemampuan. Kini po untung wajar, boleh nyari untung, boleh. Siapa sih mak untung di dunia aja, betul? Cuman tenggang kasalah. Dan mau ulun susah, tambah susah. Si lebih parah lagi, kami ji kadang-kadang ngutang nepo mudah. Nah, nyak munen. Iya, kadang-kadang kami juga memanfaatkan orang yang baik. Je, lagi agak ngutang nepo mekesuk. Muka melas, cepoh wayar mata. Ceritanya la ilaha illallah supaya orang wah sehingga ya ditolong. Segitu ditolong janjinya seminggu jadi sebulan. Sebulan jadi 3 bulan. 3 bulan jadi setengah tahun. Setengah tahun jadi setahun. Jadi setahun lebon. Betul? Awas. Bu, awas. Adain dulmatul lain. Hutang itu segelap-gelapnya malam. Maka salah satu yang paling dahsyat siksaan orang yang ada di alam kubur adalah berkaitan dengan hutang. Ibu kabur maga bayar hutang, hutang dusuk. Paham? Nah, ini yang disebut Nabi nomor 5 rintangan yang paling berat. Nanti setelah kita mati di hari akhirat, yang paling berat mampu selamat masuk surga ataukah akan ke neraka, salah satunya ibu akan berhadapan dengan orang yang ibu hutangi. Mulanya dibayar hutangnya, Bu. Jadi pulain Selasa PM tagihannya. Makung nabang mekar katong mune. Kadu sina pi lagi. Nah, pokoknya isi hafal. Iya, artinya hutang itu sesuai kebutuhan. Iya, agama ada utang, tapi awas, ini si tukang ngutangin. Buat aturan agama dan aturan Al-Quran. Apabila engkau menghutangi orang itu memang ditagih, kemudian memang susah, berikan dia tangguh kemudahan. Nan sabah pak. Lainnya aja mak agak bayar. Saya bukan, tapi sabah meleset. Pencairannya meleset gajiannya. Iya, sabah pak. Tenggang. Itu aturan Islam. Kikadu ditenggangi pagun meleset, tenggangi lagi, maju. Memang Islam begitu, dakung dipaksa, benar. 3 kali ditagih pagun mundur, 2 pilihan. 1 kurangi, kisi juta jadi, aduh doi, setengah juta gak, wah bayar. Yang setengah juta saya ikhlasin. Jadi kisi juta, aduh setengah juta, 500 dibayar, 500 ribu nih ikhlasnya sedekahku.
Yo alhamdulillah aneh. Si dutang je kidang sabah pai dok. Nah, inah mun yang mak bangik ne. Kado dikuangin ngilu sabah. Allah. Ada. Maka pilihan yang kedua kata Allah dan Rasul, ikhlaskan jadi sedekah, itu yang lebih baik. Kira mu tagih ketidir pada ham di pation. Getaje kan namun ngeresan. Ditagih di pation sinagih. Nah, adut tado hilawon ikhlas karena Allah, ya Allah nya ikhlas kidang dang lagi dikening utang. Kan bugu gelak ne. Sudah diikhlaskan selesai, besok lusa ngutang lagi dang dikene. Jangan dikasih. Maka dalam akidah kita, kalau ibu tahu, awas, dalam kitab Sulamut Taufik, kalau ibu tahu yang dihutangi sudah tahu nggak bakal bisa bayar, sulit bayar, ibu hutangi, maka yang memberi hutang berdosa. Nah, mulai hati-hati nak. Kamu kok pandai ya sesak dihutangi. Iya, aduh, mulane ki nulung. Insya awas ya. Apalagi temannya iblis kata Nabi yang nomor 9, siapa dia? Orang yang kikir, pelit, pisit, merege hesek, buntut kasiran. Cingir kelom. Iya. Orang pelit temannya setan. Emang iblis itu nyuruh kita pelit, Bu. Di kain haka panen petah teliu ngebut. Kabai do kena kilu sama tetanggane. Iya, pamen petah. Wow, di petah. Iya, cingak hilong ya sungutor. Iya. Sungai Joyo muna. Visit ne luar biasa. Ya lebon hua pepah wow serte gecoh ganau. Medit, awas, dang pisit, dapat jadi ku surga gara-gara sedekah petah. Tapi salah nih 3 buka petah nang enam surga. Kan sudah disampaikan ada orang masuk surga gara-gara wiridan pakai batu. Idok batu, idok tasbih pakai batu ya batu. Batu siring. Iya, subhanallah, subhanallah. Ku surga 3 batu nih jago dia surga. Tapi salah nih sedekah petah waempong. Lamon, oh lah. 2 empong. Iya. Yo katine sedekah lah. Awas jangan jadi orang al jannatu anti haramu alal bakhil. Haram surga itu haram kanggo wong pelit. Jelema pelit, orang pelit nggak akan masuk surga walau kana abidan, walaupun dia rajin ibadah. Haji ne mak tahu-tahu, umroh la ilo. Kidang pisit mak bakal kuruk surga walau kana abidan. Bu, tapi pahalane haji mak umroh ji luar biasa. Ikam ngaji hadis tentang kitab sahih bab Mukhtarul Hadis. Nomor ini 503 sekian sampai beruntun hampir 540 tentang batu Hajar Aswad. Siapa sinjak megung Hajar Aswad? Lamun sinjak megung Hajar Aswad? Ada yang pernah mencium Hajar Aswad? Bu, subhanallah. Apa kata Rasul? Batu Hajar Aswad itu adalah batu surga. Satu-satunya batu surga minal ardi adalah batu Hajar Aswad. Asal mulanya al-abiyadun, yakut abiyadun, berwarna putih bersih, bening. Berhubung dia berubah jadi hitam, dulu batu Hajar Aswad itu dipegang orang-orang yang menyekutukan Allah yang dinamakan jahiliyah musyrikiyah Mekah. Dipegang, makanya berubah menjadi hitam. Seandainya itu masih putih sampai sekarang, nggak disentuh oleh orang-orang kafir musyrikin, andai kata dia masih putih kata Nabi, siapa yang sakit dan bisa menyentuh Hajar Aswad masa sembuh penyakitnya. Tapi berhubung hadu hawong mak munyai lagi. Iya, karena sudah jadi hitam. Tapi apa kata Nabi? Walaupun dengan demikian dia tidak lagi menyembuhkan penyakit,
tapi dia akan menjadi penolong agar masuk surga. Siapa yang pernah ngedada-dada Hajar Aswad, siapa yang pernah memegang Hajar Aswad, siapa yang pernah mencium Hajar Aswad, maka nanti Hajar Aswad akan berubah menjadi Jabalul Uhud, seperti gunung Uhud. Sampai sejak Mekah nyamak pandai. Iya, nyak makung tugok ngebahne. Iya, seperti Jabal Uhud. Ini sejak cakap haji pun faham lah insyaallah Jabal Uhud. Ini pas sejak cakap haji, ibu haji yo. Saya pak ibu haji. Balak ku doa Uhud ni, balak. Yo. Ya nyak kan ngoleh, nyak makung tugok ngebahne. Iya, Jabal Uhud. Maka yang pernah megungnya nanti dia akan bertemu sebesar Jabal Uhud. Maka gunung Hajar Aswad itu akan bersaksi, ya Rob, ana qablahu. Nyak gahasi nyak disijub. Siapa gelah mau nek? Hah? Apa? Umi Haji. Iyo ibu Umi, ane gunung Hajar Aswad. Ya Rob, ana qablahu Umi Haji. Jak Lampung Selatan. Saya dulu bersaksi ini saya pernah dicium Umi Haji. Umi, Umi Haji. Iya. Iya. Haji Umi. Hah? Martiah. Subhanallah. Aja Umi. Umi Haji. Oh, dibalik Umi Haji. Ibu Haji. Haji Umi Haji. Baik. Artinya nanti ibu akan begitu, Nenek. Ibu akan disaksikan gunung Hajar Aswad. Mudah-mudahan kamu juga cuk cakap haji mau umrahnya. Amin. Amalon kulhu dan tahu-tahu. Risok-risok membaca kulhu 100 kali selesai sembahyang. Saya kedua kul a'udzu birabbil falaq. Saya ketiga kul a'udzu birabbin nas. Terakhir surat An-Nur. Beres. Yakin haji. Iya, udah. Kulhu 100, falaq 100, An-Nas 100, sertifikat tanah melayang. Pasti umrah haji. Nunggu kupon haji, kupon umrah, ketua kupon umrah ya, kupon umrah berangkatnya subhanallah 10 jilid mak caknya mak ditulis ya Allah. Iya nanti aku tulisnya yuk. Iya oh ya lah baik yuk angkat tangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan yang belum haji, yang sudah haji angkat tangan lagi. Bayangkan sejenak bahwa di depan kita ada Ka'bah Baitullah. Amin. Yuk, khusukkan senengan. Bukinu nabil ijabah. Yakini mudah-mudahan salah satunya kita yang akan dipanggil oleh Allah. La baik Allahumma la baik. La baik la syarika lak la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. La baik Allahumma la baik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kamu termasuk, amin ya rabbal. Terakhir yang akan menjadi teman daripada iblis dari kalangan umat Muhammad adalah orang-orang yang suka meminum minuman keras. Mudah-mudahan anak cucu kita, nyak yakin ke ibu-ibu mak mungkin hak nginum mabuk. Kecuali terjeluak geman keluak. Iya, mabuk keluak kenapa gelar ni. Iya, betul bah. Bu, jaga anak-anak kita dari minuman-minuman. Yuk hindarkan anak kita. Maka yuk saya izin ngajak dan mohon doa ngajak Pondok Pesantren Nurul Huda sudah membuka pendidikan SMP IT. Jadi di pesantren tahun 2024-2025 membuka pesantren sambil sekolah. Ya, kilu ngajak mohon doa yuk titipkan anak-anak insya Allah lebih terjaga. Jampak ya hadu bangun sholat tahajud, sholatnya dijaga, pergaulannya juga yang paling tidak insya Allah lebih baik. Yuk saya ngajak karena saya sudah dibuka, alhamdulillah kemarin sama Bapak Bupati sudah diresmikan pada tanggal 31 kemarin. Yuk
demi menanggulangi paling tidak agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam lembah minuman dan pergaulan bebas. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari persekutuan dengan iblis laknatullah. Amin. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, mudah-mudahan kita terhindar. Amin ya rabbal alamin. Demikian 10 dari temannya iblis. Mudah-mudahan kita terhindar dan selamat sampai di rumah. Amin ya rabbal. Demikian wal amfu minkum yang dapat saya sampaikan. Demikian mudah-mudahan buat manfaatnya kepada Ibu Ketua dan Bapak Dokter serta keluarga besar. Terima kasih atas kepercayaannya jemaah Bapak Ibu ulun tuaku sekalian. Wal amfu minkum ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati pulang. Ya, hati-hati.